Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kamu yang menyaksikan video ini pada malam hari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemrograman untuk pemula. Jadi kita akan mempelajari, memperkenalkan dasar-dasar pemrograman. Untuk itu silakan disimak pemaparan kita berikut ini. Judul video kita kali ini adalah algoritma pemrograman. Ya. Apa itu algoritma pemrograman? Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah. Kemudian urutan tersebut disusun secara sistematis dan logis. Jadi kalau misalkan kita ada masalah, kemudian kita sudah mulai memikirkan secara terstruktur untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka ini disebut dengan algoritma. Nah, algoritma itu dikenalkan oleh seorang ilmuwan muslim yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, ya, yang dikenal sebagai Al-Khawarizmi. Juga adalah seorang ilmuwan matematika yang seorang muslim, ya. Jadi pemikiran mengenai algoritma ini sudah sangat lama sekali dikembangkan, khususnya pada dunia matematika. Jadi kalau misalkan ada sebuah persoalan matematika, kemudian permasalahan tersebut disusun secara sistematis untuk penyelesaiannya, ya sekali lagi itu juga disebut dengan algoritma. Syarat-syarat dari sebuah algoritma itu yang pertama adalah logis. Logis di sini maksudnya adalah cara penyelesaian tersebut dia bisa kita terima secara akal kita, ya. Yaitu disebut dengan logis. Jadi kalau ada cara-cara penyelesaian yang sifatnya tidak bisa diterima oleh akal kita, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi algoritma. Kemudian algoritma itu harus memiliki bertujuan kepada hasil. Jadi kita harus menentukan langkah-langkah penyelesaian yang pada akhirnya akan menuju kepada sebuah hasil. Harus ada tujuan yang akan dicapai setelah langkah-langkah algoritma itu kita laksanakan. Dan yang ketiga, syaratnya adalah harus efisien. Artinya memudahkan kita. Jadi langkah-langkah penyelesaian permasalahan itu harus pastinya yang sesuai dengan prinsip algoritma itu harus efisien. Artinya memudahkan kita. Jangan semakin ada algoritma semakin menyusahkan, ya. Kalau itu terjadi maka itu bukan sebuah algoritma yang baik. Dalam pemrograman ini algoritma sangat membantu kita untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang kita susun dalam sebuah program. Kemudian algoritma tersebut kita paparkan dalam dua bentuk. Yang pertama disebut dengan pseudocode. Pseudocode itu adalah algoritma yang kita susun dalam bentuk tulisan-tulisan, perintah-perintah, tapi belum menunjuk kepada sebuah bahasa pemrograman tertentu. Sifatnya hanya untuk menentukan kepada kita langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, tapi itu ditulis dalam bentuk kata-kata, perintah-perintah gitu, ya. Dan yang kedua, algoritma itu dipaparkan atau disampaikan dalam bentuk flowchart. Nah, flowchart sendiri artinya adalah algoritma atau cara penyelesaian masalah tadi yang dibuat dalam bentuk gambar-gambar atau lambang-lambang. Ini yang sering kita temui kalau sekiranya kita ingin membuat sebuah
program. Yang pertama ini bisa kita lihat, ya di sebelah kiri ini adalah pseudocode. Program ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu mencari luas sebuah persegi. Yang sebelah kiri bisa kita lihat, kita mendeklarasikan ada luas, kemudian ada panjang, ada lebar, kemudian cara penyelesaiannya seperti apa. Kita baca panjang dan lebarnya, kemudian luas itu adalah panjang dikali lebar. Kemudian kita akan menuliskan hasil daripada luas tersebut. Yang di sebelah kiri ini adalah pseudocode. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah yang tadi saya sebutkan, yaitu flowchart. Jadi ditulis dalam bentuk lambang-lambang atau gambar-gambar. Suatu yang kita mulai, kemudian kita deklarasikan panjang, kemudian lebarnya, kemudian deskripsinya itu adalah luas, adalah panjang dan dikali lebar, dan keluarlah hasilnya, dan pada akhirnya selesai. Ini kita lihat ada beberapa lambang-lambang yang digunakan pada flowchart ya. Yang pertama di sebelah atas ini disebut dengan terminator. Fungsinya, dia kita pakai untuk awal dan akhir sebuah program. Jadi nanti kita start dan end-nya itu ada di atas dan di bawah, dan dimulai dengan lambang terminator seperti ini. Kemudian panah, garis panah ini disebut dengan flow. Itu kita pergunakan untuk menentukan arah aliran program. Yang berikutnya adalah preparation. Kita pergunakan untuk menentukan nilai dari sebuah input yang akan kita pakai. Jadi ada nilainya. Berikutnya lambang seperti ini ya. Kita sebut dengan input atau juga kita sebut dengan output. Artinya kita pasti pakainya untuk menampilkan hasil atau output, atau kita pergunakan untuk memasukkan nilai awal. Itu disebut dengan input. Kemudian ada subprogram atau program lain setelah atau di dalam program ini. Kemudian ada decision. Decision kita pergunakan untuk sebuah pilihan ya. Apakah akan dilaksanakan atau tidak, atau apakah pilihan itu sesuai dengan persyaratannya atau tidak. Berikutnya kita memiliki lambang bulat seperti ini disebut dengan on page connector. Ini kita pergunakan kalau misalkan dalam pembuatan flowchart itu tidak cukup menggunakan satu kolom ya, kita butuh kolom yang lain yang kita buat pada lembar yang sama, sambungannya itu pakai lambang bulat seperti ini. Lambang seperti ini ya, disebut dengan off page connector. Kita pergunakan untuk menghubungkan bagian-bagian flowchart yang berbeda halaman. Kemudian yang terakhir adalah komen. Tempat kita memberikan komentar tentang suatu proses yang kita buat dalam sebuah flowchart. Baik, mungkin itu dulu penyampaian kita pada video ini. Kita akan menjelaskan lagi pada video kita selanjutnya. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.